Emas. Kata itu langsung mengingatkan kita pada kekayaan, kemakmuran, dan keamanan. Selama berabad-abad, logam mulia ini telah memikat banyak peradaban, menjadi simbol nilai universal dan pelindung dari ketidakpastian. Tapi di lanskap keuangan yang terus berubah seperti sekarang, muncul pertanyaan, apakah emas masih bersinar sebagai aset aman? Jawaban singkatnya, tentu saja. Emas telah melewati berbagai badai ekonomi dan selalu muncul sebagai penyimpan nilai yang andal. Tidak seperti mata uang biasa, yang nilainya ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral, nilai emas itu melekat, didukung oleh kelangkaannya dan permintaan yang terus-menerus. Stabilitas yang melekat ini membuat emas sangat menarik, terutama saat terjadi gejolak ekonomi. Ketika inflasi melonjak, menggerus daya beli uang kertas, emas seringkali bertindak sebagai penyeimbang, menjaga kekayaan, dan memberikan rasa aman secara finansial. Status emas sebagai aset aman berakar kuat dalam sejarah dan sifat uniknya. Tidak seperti mata uang kertas, yang dapat dicek tanpa henti, emas itu terbatas. Pasokannya dibatasi oleh apa yang dapat ditambang dari bumi, menciptakan kelangkaan alami yang mendukung nilainya. Kelangkaan ini telah diakui selama ribuan tahun. Peradaban kuno menghargai emas karena keindahan dan daya tahannya, menggunakannya untuk membuat perhiasan, artefak keagamaan, dan bahkan mata uang. Permintaan yang abadi ini, yang mencakup berbagai budaya dan abad, memperkuat nilai intrinsik emas. Terlebih lagi, emas pada dasarnya tahan lama. Emas tidak berkarat atau pudar, memastikan umur panjangnya sebagai penyimpan nilai. Karakteristik ini semakin membedakannya dari mata uang fiat, yang dapat terdepresiasi atau bahkan menjadi tidak berharga karena inflasi atau salah kelola ekonomi. Meskipun nilai intrinsik emas relatif stabil, harganya dapat berfluktuasi dalam jangka pendek karena berbagai kekuatan pasar. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi siapapun yang ingin berinvestasi dalam logam mulia ini. Salah satu pendorong utamanya adalah kebijakan bank sentral. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, hal itu dapat menyebabkan inflasi membuat mata uang fiat kurang menarik. Hal ini seringkali mendorong investor ke arah emas, mendorong harganya lebih tinggi. Kondisi ekonomi global juga memainkan peran penting. Selama periode ketidakpastian atau resesi, investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti emas, meningkatkan permintaan dan harganya. Sebaliknya, ketika ekonomi kuat dan kepercayaan diri tinggi, emas mungkin berada di belakang aset yang lebih berisiko seperti saham. Bagian 4. Emas hari ini, mengintip masa depan. Pada tanggal 20 Juli 2024, emas diperdagangkan dalam kisaran tertentu, mencerminkan interaksi yang kompleks dari kekuatan ekonomi global. Inflasi tetap menjadi perhatian, tetapi bank sentral mulai memperketat kebijakan moneter, menciptakan ketidakpastian di pasar. Beberapa analis memperkirakan bahwa harga emas akan naik dalam beberapa bulan mendatang, didorong oleh inflasi yang terus-menerus dan risiko geopolitik. Yang lain lebih berhati-hati, menyarankan bahwa suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi daya tarik emas. Memprediksi harga emas di masa depan adalah hal yang mustahil. Namun mengingat lanskap ekonomi saat ini, yang ditandai dengan tingkat utang yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan ancaman inflasi yang masih ada, wajar untuk mengharapkan volatilitas yang berkelanjutan di pasar emas. Bagian 5. Berinvestasi emas. Panduan pemula. Bagi mereka yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka, dan melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi, emas dapat menjadi tambahan yang berharga. Namun, penting untuk berinvestasi dengan bijak dan memahami berbagai cara untuk mendapatkan eksposur terhadap logam mulia ini. Salah satu pilihannya adalah membeli emas fisik, seperti koin atau batangan. Ini memberikan kepemilikan yang nyata, tetapi disertai dengan biaya penyimpanan dan asuransi. Pendekatan lain adalah berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa emas atau ETF, yang melacak harga emas dan menawarkan likuiditas yang lebih besar. Investor juga dapat mempertimbangkan saham pertambangan emas. Namun, investasi ini membawa risiko yang lebih tinggi, karena dipengaruhi tidak hanya oleh harga emas, tetapi juga oleh kinerja operasional masing-masing perusahaan pertambangan. Bagian 6. Kesimpulan emas. Saatnya emas bersinar.
Di dunia yang dibanjiri mata uang fiat dan ketidakpastian ekonomi, emas terus bersinar sebagai aset safe haven. Nilai intrinsiknya, pasokan yang terbatas, dan rekam jejak historisnya menawarkan rasa aman yang tidak dapat ditandingi oleh uang kertas. Meskipun memprediksi fluktuasi harga emas jangka pendek merupakan tantangan, alasan jangka panjang untuk emas tetap kuat. Karena pemerintah dan bank sentral terus mencetak uang, mengikis daya beli mata uang fiat, daya pikat emas sebagai penyimpan nilai kemungkinan akan bertahan. Baik Anda seorang investor berpengalaman atau baru memulai, ada baiknya mempertimbangkan peran yang dapat dimainkan emas dalam portofolio Anda. Diversifikasi adalah kuncinya, dan sifat unik emas menjadikannya alat yang sangat berharga untuk menavigasi ketidakpastian dunia keuangan. Bagian 7, tetap terhubung untuk wawasan emas lebih lanjut. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan emas ini. Saya harap video ini telah menjelaskan daya tarik abadi emas dan potensi perannya dalam strategi investasi Anda. Untuk wawasan lebih lanjut tentang emas, ekonomi, dan pasar keuangan, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan video ini dengan jaringan Anda. Mari lanjutkan percakapan di komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinformasi dan berinvestasilah dengan bijak.